Sejarah peradaban Mesir. Mesir merupakan salah satu peradaban kuno di bagian timur Laut Afrika. Peradaban ini terpusat di sepanjang hilir Sungai Nil. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir Hulu dan Hilir sekitar tahun 3150 sebelum Masehi. Penduduk Mesir kuno mulai menempati kawasan lembah Nil sekitar tahun 500 sampai 525 sebelum Masehi, yaitu sejak orang Mesir primitif, periode perkembangan Neolitik sampai pada perkembangan peradaban masa kekuasaan para Fir'aun absolut. Secara kronologis, sejarah Mesir dapat dibagi menjadi beberapa periode. Sejarah Mesir sebelum tahun 3400 sebelum Masehi disebut dengan periode prasejarah. Periode Kerajaan Lama, periode transisi feodalisme, periode pertengahan, ditambah dengan periode dominasi Hyksos, dan periode Empire. Periode prasejarah Mesir ditandai dengan banyak ditemukan peralatan-peralatan pada kuburan-kuburan bangsa Mesir. Diperkirakan dimulai sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Sistem pemerintahan pada teritorial kerajaan Mesir lama adalah absolut secara ekstrem. Seluruh kekuasaan berada di bawah tangan Fir'aun. Siapa yang dipanggil dengan Fir'aun berarti rumah besar. Para Fir'aun merupakan pemilik seluruh tanah. Tidak ada pertanyaan bagi para penguasa ini. Masyarakat Mesir percaya bahwa jika hal itu dilakukan, maka akan mendapat sanksi dari para dewa. Pemerintahan Mesir bersifat teokratik dengan mengkombinasikan agama dan fungsi politik. Di samping sebagai raja, Fir'aun sebagai dewa penguasa tanah dan spiritual. Keberhasilan sistem administrasi kerajaan lama memungkinkan adanya sentralisasi kekuasaan yang absolut dalam mengatur negara. Raja dibantu oleh seorang ketua, bendahara, dan 2 orang perdana menteri. Sistem paternalisme tiada lain adalah untuk melanggengkan kekuasaan dan kemakmuran keluarga raja. Mesir kuno adalah salah satu peradaban kuno di bagian timur Laut Afrika. Peradaban ini terpusat di sepanjang hilir Sungai Nil. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir Hulu dan Hilir sekitar tahun 3150 sebelum Masehi, dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarahnya mengalir melalui periode kerajaan-kerajaan yang stabil, masing-masing diantarai oleh periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah. Mesir kuno mencapai puncak kemunduran. Mesir ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing pada periode akhir. Kekuasaan Fir'aun secara resmi dianggap berakhir pada sekitar 31 sebelum Masehi, ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadikan wilayah Mesir Ptolemeus sebagai bagian dari provinsi Romawi. Meskipun ini bukanlah
pendudukan asing pertama terhadap Mesir. Periode kekuasaan Romawi menimbulkan suatu perubahan politik dan agama secara bertahap di lembah Sungai Nil. Secara efektif menandai berakhirnya perkembangan peradaban merdeka Mesir. Peradaban Mesir kuno didasari atas pengadilan keseimbangan yang baik antara sumber daya alam dan manusia, ditandai terutama dengan adanya 1. Irigasi teratur terhadap lembah Sungai Nil. 2. Pendayagunaan mineral dari lembah dan wilayah gurun di sekitarnya. 3. Perkembangan sistem tulisan dan sastra. 4. Organisasi proyek kolektif. 5. Perdagangan dengan wilayah Afrika Timur dan Tengah, serta Mediterania Timur. 6. Kegiatan militer yang menunjukkan kekuasaan terhadap kebudayaan negara atau suku bangsa tetangga pada beberapa periode berbeda. Pengelola kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh penguasa sosial, politik, dan ekonomi yang berada di bawah pengawasan sosok Firaun. Pencapaian-pencapaian pada peradaban awal Afrika Mesir. Yang pertama, pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa peradaban awal Mesir. Yang kedua, sistem kepercayaan pada masa peradaban awal Mesir. Yang ketiga, sistem pemerintahan pada masa peradaban awal Mesir. Yang keempat, sistem pertanian pada masa awal peradaban Mesir. Pencapaian yang terakhir yakni sistem budaya pada awal peradaban Mesir. Raja-raja yang memerintah kerajaan Mesir. Sebagai kawasan yang berbasis pertanian besar, Mesir kuno dipimpin oleh Raja Firaun. Di daerah-daerah terdapat 20 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Firaun dalam kerajaan Mesir kuno berperan sebagai raja atau dewa. Baru saat tahun 2133 sebelum Masehi, Firaun hanya diakui sebagai keturunan dewa saja. Pada mulanya, Mesir terbagi menjadi dua, yaitu Mesir bawah atau Hilir Utara dengan ibu kota Memphis, dan Mesir atas, Hulu atau Selatan, dengan ibu kota Tebe. Sejak Firaun Menes dari Wangsa I berkuasa, kedua Mesir dapat disatukan. Penyatuan ini ditandai dengan mahkota yang dikenakan Menes berupa mahkota bersusun dua. Penyatuan Menes ini oleh penerusnya dikembangkan dengan ekspansi ke Sundan, Nubia, dan Libya. Lalu pada masa kekuasaan Wangsa III, pemerintahan dipegang oleh Firaun Djoser. Saat itu, Mesir berhasil menguasai daerah Nubia Hilir. Pada masa pemerintahan Wangsa IV, ada beberapa Firaun yang menonjol, di antaranya Khufu, Khufre, dan Menkaure. Pada waktu itu, Mesir berperang dengan Nubia dan Libya. Pada tahun 1674 sampai 1567 sebelum Masehi, Mesir diserang dan dikuasai oleh bangsa Hyksos. Selanjutnya, Ahmosis I dan Wangsa
ke-18 berhasil mengusir bangsa Hyksos dan mengembalikan kemerdekaan dan kejayaan Mesir. Firaun Thutmosis III memperluas kekuasaan Mesir sampai dengan tepi sungai Eufrat. Pada masa pemerintahan Wangsa 20, kejayaan Mesir perlahan-lahan mulai pudar. Beberapa jajahan Asia melepaskan diri, bahkan pada tahun 524 sampai 404 sebelum Masehi, Mesir dikuasai oleh Persia. Pada masa pemerintahan Wangsa 27, bangsa Persia dapat diusir dari Mesir dengan bantuan Yunani. Pada tahun 332 sebelum Masehi, Alexander Makedonia menyerbu ke Asia dan Mesir. Sejak saat itu, Mesir dikuasai Yunani sampai dengan pemerintahan Wangsa Ptolemeus dengan rajanya yang terkenal, Cleopatra. Dan akhirnya Mesir jatuh ke tangan Romawi pada tahun 30 sebelum Masehi.